Selamat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kali ini kita akan membahas tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang akan kita bahas saat ini adalah untuk rumus cos. Untuk rumus cos ada dua rumus, yaitu yang pertama adalah cos alfa ditambah beta. Itu rumusnya menjadi cos alfa kali cos beta dikurangi dengan sin alfa kali sin beta. Sementara yang kedua, untuk yang cos alfa dikurangi beta akan menjadi cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Yang perlu menjadi perhatian adalah tanda ini. Kita lihat di sini plus, maka di sini menjadi min. Sementara kalau di sini min, maka di sini akan menjadi plus. Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Jadi, tandanya akan berkebalikan. Kalau di sini plus, dia menjadi min, ini menjadi min, ini di sini min, di sini menjadi plus. Cos alfa, cos beta, min sin alfa, sin beta. Tolong diingat-ingat itu ya, gitu. Maka bentuk ini nanti akan digunakan terus untuk materi-materi berikutnya terkait dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Berikutnya kita lihat yang pertama, contoh yang pertama. Kita disuruh menentukan nilai dari cos 195 derajat. Bagaimana caranya? Kita rubah dulu ini menjadi cos, saya rubah menjadi cos 195 derajat itu saya rubah menjadi cos 180 derajat ditambah dengan 15 derajat. Nah, kalian sudah belajar bagaimana merubah bentuk ini, gitu ya. 180 ini genap, maka bisa ditulis di sini menjadi cos 15 derajat. Hati-hati, ini di kuadran berapa? Ya, di kuadran 2. Di kuadran 2 nilainya cos itu adalah min. Nah, bentuk ini, bentuk min cos 15 derajat, itu saya bisa merubahnya menjadi begini. Saya rubah menjadi cos, di sini 45 derajat, dikurangi dengan 30 derajat. Oke, sama ya. Maka ini menjadi, balik ke yang tadi, rumus cos alfa dikurangi cos beta. Maka kita bisa mengatakan menjadi cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Maka ini menjadi cos 45 cos 30. Ingat di sini min berarti menjadi plus sin 45 derajat menjadi di sini juga sin 30 derajat. Nah, kita sudah tahu sudut-sudut istimewa ini. Cos 45 berarti setengah akar 2. Yang ini cos 30 setengah akar 3 ditambah 45 adalah setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. Nah, ini kita kalikan menjadi 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Ada unsur yang sama, di sini 1/4, 1/4, 1/4-nya saya keluarkan, maka di sini bisa ditulis menjadi akar 6 ditambah akar 2. Hati-hati, tidak menjadi akar 8. Sudah, ini bentuk akhirnya. Jadi, cos 195 derajat itu sama dengan min 1/4 dikalikan akar 2 ditambah, akar 6 ditambah akar 2. Oke, lanjut. Kita lihat untuk contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua, kita diminta menyatakan dalam bentuk selisih atau jumlah dari yang A, cos 50 derajat cos 25 dikurangi sin 50 derajat kalikan dengan sin 25 derajat. Nah, kita lihat di sini. Ini di sini tadi min. Maka dalam rumusannya akan menjadi apa? Plus. Maka bisa kita tulis menjadi cos 50 derajat ditambah 25 derajat.
maka sama dengan berapa? Cos 75 derajat. Sudah sampai di situ karena yang hanya diminta merubah bentuk saja. Yang B, ini dari ini plus maka menjadi min. Jadi cos 360 derajat dikurangi dengan 133 derajat sama dengan cos 227 derajat. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kita disuruh menentukan nilai cos 72 derajat dikurangi sin 72 derajat kalikan dengan tan 33 derajat. Kalau kita lihat, bentuknya belum memenuhi seperti rumus yang tadi diketahui, maka harus kita buat atau kita manipulasi sedemikian rupa, kita rubah sehingga kita ketemu bentuk soal yang tadi, ya, atau rumusan yang tadi. Maka kita bisa rubah menjadi gini. Cos 72 derajat dikurangi sin 72 derajat. Tangan saya rubah menjadi gini. Sin 33 derajat per cos 33 derajat. Nah, kalau semuanya kita kalikan dengan 33 derajat, semua kita kalikan ini, kita kalikan dengan cos 33 derajat, maka di sini menjadi cos 72 derajat kali cos 33 derajat dikurangi sin 72 derajat sin yang ini dengan ini kecoret sin 33 derajat. Nah, ini sudah membentuk rumusan seperti yang awal tadi cos. Lihat di sini adalah min, maka kita bisa menulis menjadi cos 72 derajat ditambah dengan 33 derajat. Maka ini menjadi berapa? Cos 105 derajat. Nah, belum selesai karena di sini diminta menentukan nilainya. Maka kita buat cos 105 itu saya bisa menulis menjadi cos 45 derajat ditambah 60 derajat. Oke, ini maka kalau kita jabarkan, saya ke sini ya, kita jabarkan cos 45 ditambah 60 derajat itu menjadi cos 45 derajat cos 60 derajat. Ini ingat, plus jadi min. Sin 45 derajat sin 60 derajat. Oke, cos 45 itu adalah setengah akar 2, cos 60 setengah dikurangi ini setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3. Maka ini menjadi 1/4 akar 2 dikurangi 1/4 akar 6. Kalau saya keluarkan 1/4 akar 2, maka ini tinggal, akar 2, maaf, maksudnya akar 2, maka ini tinggal 1 dikurangi dengan akar 3. Maka inilah nilai yang diminta. Lanjut, berikutnya, diketahui sin A-nya 3/5, sin B-nya min 12/13, di kuadran A-nya di kuadran 2, B-nya di kuadran 4, kita disuruh menentukan nilai cos A ditambah B. Nah, lihat, ini ada ketentuan bahwa A-nya di kuadran 2. Untuk memudahkan begini aja. Sebenarnya gini. Untuk memudahkan gini. Nah, ini di kuadran 2. Ya udah, buat aja di sini gitu ya. Kemudian ini A, ini saya anggap sudut A ini, maka saya bisa mengatakan di sini 3, di sini 5, pasti di sini berapa? 4 ya. Oke, maka kita cari dulu cos-nya. Ini sin A-nya sudah tahu, sin A-nya sama dengan 3/5, maka cos A-nya berapa? Ini ya, kalau sinnya depan per miring, ininya dekat per miring, berarti 4/5. Tapi ingat,
Ini di kuadran berapa? 2. Maka di sini pakai min. Atau kalian mengingatnya begini. Ini sumbu X kan berarti min ya. Oh, di sini berarti min. Ini Y-nya positif. Gitu. Gampang mengingatnya begitu aja. Berikutnya, yang kedua. Di kuadran keempat. Nah, ini di kuadran keempat. Nah, sudut B-nya. Nah, dikatakan di situ sin B-nya 12 min 12 per 13. Berarti di sini 13, di sini pasti 5. Oke. Nah, Bu, ini kan dikatakan dia min. Nah, gampang mengingatnya begitu aja. Ini sumbu Y ke bawah itu negatif, sumbu X 5 positif. Maka saya bisa mengatakan untuk sin B-nya, karena ini di kuadran keempat, sin B-nya min 12 per 13. Oke, berarti cos B-nya berapa, Bu? Cos B-nya ini. Ini per ini. Berarti berapa? 5 per 13. Oke, itu ya. Jadi ini tadi sebetulnya ini cuman kamu gampang min 12-nya ini, oh ini ke bawah sumbu Y-nya negatif. Ininya sumbu X-nya negatif. Boleh. Nah, sekarang kita disuruh menentukan nilai dari cos A ditambah B. Jadi cos A ditambah B itu rumusnya apa sih? Cos A dikalikan dengan cos B dikurangi sin A dikalikan dengan sin B. Oke. Cos A-nya berapa? Cos A tulis di sini 4/5. Kalikan cos B-nya berapa? Cos B-nya 5/13. Dikurangi dengan sin A-nya berapa? 3/5 dikalikan dengan sin B-nya berapa? Min 12/13. Nah, ini. Maka kita lihat di sini. Ini berapa? Min 20/65. Nah, ini kali ini berapa? 36. Min dengan min plus 36/65. Maka di sini sama dengan berapa? 16/65. Ini nilai cos A ditambah B yang diminta. Oke, berikutnya. Contoh yang berikutnya. Nyatakan dalam bentuk sin theta atau cos theta. Ya. Nah, misalkan ini dalam bentuk pi per 4, kalian kalau bingung, buat aja dulu bisa tulis begini. Cos pi per 4 itu berapa? 45 derajat kurangi cos 45 derajat ditambah. Oke, maka kalau kita ingat rumusnya berarti menjadi cos 45 kali cos theta ditambah, karena di sini min, menjadi sin 45 kali sin theta, kemudian dikurangi. Nah, dikasih tanda kurung supaya nanti nggak salah plus min ya. Jadi cos 45 cos theta dikurangi dengan sin 45 sin. Oke. Nah, cos 45 kita sudah tahu. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Ini menjadi setengah akar 2 cos theta ditambah setengah akar 2 sin theta setengah akar 2 cos dikurangi setengah akar 2 sin. Nah, oke. Sekarang kita buka kurungnya. Kalau kita buka kurungnya, ini sebenarnya ini dengan ini kan kecoret ya. Maka ini menjadi setengah akar, sebentar saya hapus. Oke, ini setengah akar 2. Setengah akar 2 cos theta
theta. Ini kalau saya buka di sini saya kumpulkan jadi satu, gini. Oke, ditambah setengah akar 2 sin theta. Ini kalau dibuka menjadi plus ya. Plus setengah akar 2 ya, sin. Oke, yang ini 0. Ini berapa? Setengah ditambah. Kalau saya punya gini, setengah A ditambah setengah A. Maka berarti menjadi berapa? Berarti menjadi A. Maka ini menjadi akar 2 sin theta. Nah, ini yang diminta. Demikian pembahasan kita kali ini terkait dengan rumus jumlah dan selisih untuk yang bentuk kos. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat!